termasuklah dosa besar, yaitu membuat bangunan atau membangun rumah yang tidak dibutuhkan lil khuyala, dengan tujuan untuk bermegah-megahan atau menyombongkan diri atau memamerkan. Najwa mereka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan Jibril, ketika Jibril menanyakan tentang iman, Islam dan ihsan, atau lebih masyhur disebut dengan hadis Jibril. Di ujung hadis itu Rasulullah ditanya tentang tanda-tanda kiamat, dan Rasulullah memulangkan jawabannya kepada Jibril alaihissalam dengan gaya bahasa yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Karena Rasulullah pada waktu itu tahu beliau berhadapan dengan malaikat Jibril alaihissalam, tapi sahabat tidak tahu kerana Jibril alaihissalam menjelma menjadi manusia yang sempurna. Akhirnya Jibril memberitahu bahawa tanda-tanda kiamat, inna min asyratis sa'ah, di antara tanda kiamat adalah yatatawal ri'a asya' fil bunyan, yaitu orang-orang yang dulunya penggembala kambing, ketika hampir kiamat mereka berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan. Dalam riwayat yang berbeza, Jibril menjawab, al-hufat al-umrat al-'ada ri'a asya' yatatawaluna fil bunyan, yaitu orang-orang yang dulunya tidak memakai sandal, al-hufat, tidak pakai sandal, al-umrat, yang dulunya hidup dalam keadaan tidak cukup pakaian atau telanjang, al-'ada, yaitu miskin, mereka miskin, ri'a asya', mereka penggembala kambing. Tapi menjelang kiamat semua mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan. Nah, para ulama ketika mensyarah hadis ini, mereka memfokuskan pada satu pemahaman bahawa yang dimaksud oleh Jibril alaihissalam adalah bangsa Arab yang dulu gaya hidupnya berada di padang pasir, sering tidak memakai sandal, banyak yang miskin, dan rata-rata menjadi penggembala kambing. Karena itu memang pekerjaan yang dilakoni oleh bangsa Arab pada waktu itu. Nah, ketika menjelang akhir zaman, semua mereka berubah menjadi kaya. Allah berikan rezeki berlimpah, negara-negara Arab kemudian berlomba-lomba meninggi-ninggikan bangunan. Dan lihatlah apa yang terjadi. Dorongan ketika mendapatkan harta di sisi orang Arab pada waktu menjelang kiamat, ternyata walaupun mereka tahu hadis ini, tapi mereka tidak bisa menolak tentang kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa bertahan untuk mencoba menjauhkan dari waktu kiamat. Semua terdorong seperti air mengalir, muncul pikiran untuk membangun, megahkan, meninggi-ninggikan bangunan. Dan lihatlah dunia Arab hari ini, yang dulu gersang, dulu tidak punya bangunan, bahkan yang lantai 2 pun susah ditemukan. Semua rumah dibangun dengan tanah liat bercampur dengan bebatuan. Hari ini subhanallah, mereka punya planning siapa yang tinggi bangunannya, dialah negara yang diakui punya kekuatan di tengah-tengah bangsa Arab. Berlomba-lombalah mereka membuat burjun, membuat tower-tower. Lalu terkenallah di Dubai,
lalu kemudian sampai ke Arab Saudi pun meninggi-ninggikan bangunan menjadi sebuah hal yang kita lihat dalam fenomena ini. Mereka tahu hadis ini, tapi mereka dengan kebutuhan memang terjadi. Ini menunjukkan apa? Semua yang diucapkan Nabi dengan izin Allah itu pasti terjadi. Kalau Nabi mengatakan bahawa sebelum kiamat tandanya ini dan ini, walaupun kita mencoba menolaknya, menahannya, tetap terjadi. Kita hanya diminta bersabar menghadapi pergolakan di dunia menjelang kiamat. Banyaknya pembunuhan, terjadinya gempa, waktu yang berputar begitu cepat. Baru kita tinggalkan Ramadan, 1 bulan yang akan datang atau lebih sedikit, kita akan segera menemuinya kembali. Satu Jumaat berpindah ke satu Jumaat tanpa terasa. Itu semua terus berproses sampai datangnya tiupan sangkakala. Maka jemaah berkat Allah, meninggi-ninggikan bangunan selain menjadi tanda bahawa kiamat akan segera datang, dan ternyata dimasukkan oleh para ulama menjadi salah satu bahagian daripada dosa besar, itu apabila diiringi dengan 2 faktor. Yang pertama, tidak dibutuhkan. Jadi kita buat rumah terlalu megah tapi tidak dibutuhkan. Dan faktor yang kedua yaitu al-khuyala, ada keinginan untuk memamerkan harta. Rasulullah pernah mengatakan, ghurfatun lirrajul, kalau satu rumah settingannya satu ruangan untuk si suami, jadi dibuat satu ruangan untuk suami. Wa ghurfatun li zawjatihi, lalu satu ruangan untuk isteri, maksudnya untuk anak-anak, untuk isteri dibutuhkan. Wa ghurfatun lidhaif, dan satu ruang lagi dibuat kamar untuk kedatangan tamu, berarti dibutuhkan, dan itu bagus. Tapi kalau ada ruangan keempat, kata Rasulullah, ada ruangan keempat yang kita buat hanya untuk menambah aksesoris rumah, tidak dibutuhkan, tidak dijadikan gudang. Kadang-kadang model rumah kamar mandi sampai 5, yang dipakai cuma 2. Kadang-kadang ada bangunan 2 tingkat, 3 tingkat, kamar sampai 8. Tidak dibutuhkan, hanya dibuat saja, lalu dibiarkan terlantar. Apa kata Rasulullah? Dan yang keempat, ruangan keempat, kalau tidak dibutuhkan tapi dia bangun, itu ghurfatun lisyaitan, itu kamar itu, ruangan itu adalah milik syaitan. Bahasa milik syaitan, yang pertama memang maksudnya syaitan suka dengan tabzir. Syaitan itu suka dengan sesuatu yang kita buat tapi tidak kita butuhkan. Makanya Allah yang menyebutkan innal mubazzirin kanu ikhwana syayatin. Mubazzir itu, orang-orang yang suka mubazzir itu temannya syaitan. Wa kana syaitan li rabbih kafura, dan syaitan itu kafir terhadap Tuhannya. Menunjukkan orang mubazzir punya sifat syaitan. Makanya membangun rumah terlalu besar, terlalu megah, yang tidak dibutuhkan, itu sudah masuk ke dalam jebakan syaitan. Maka penghuni rumahnya ada sifat syaitan, yaitu suka membuang harta pada tempat yang tidak dibutuhkan. Habis kadang-kadang 1 M untuk buat rumah, bahkan lebih. Pintu pagar dari baja berlapis emas, untuk buka pintu saja itu perlu remote. Jadi gayanya memang gaya hebat, padahal dia tinggal turun dari mobil, dia geser sedikit pintu pagarnya, selesai. Tapi dia ingin pakai remote, yang kira-kira ketika dia pulang, pintu pagar terbuka sendiri. Nah, isteri tidak perlu dipanggil-panggil. Garasi sudah seperti kamar, sempurna. Lantai atas sempurna. Semua ruangan diisi dengan
lampu-lampu kristal, lengkap, dinding di keramik, kita lantai kita keramik, tapi Masya Allah seluruh ruangan rumahnya dinding di keramik. Jadi betul-betul mewah, yang kadang-kadang dia untuk duduk menyandarkan diri pada keramik itu pun tidak sempat, anaknya pun tidak sempat. Buat kamar terlalu banyak. Mungkin kalau settingan kita karena anak banyak, itu dibutuhkan. Tapi perlu kita ingat, jarang sekali anak-anak hari ini yang apabila dia telah dijemput oleh suaminya, kalau punya anak perempuan atau anak kita laki-laki yang menculik anak orang lain, ternyata kedua-duanya tetap tidak punya rencana untuk tinggal bersama orang tua. Terbengkalailah kamar. Akhirnya kita hanya bisa duduk di kamar paling bawah bersama istri. Umur 75, berbau-bau Omikron. Kita tidak hanya menyeret-nyeret tubuh kita saja, yang satu stroke, yang satu hampir stroke. Anak kemana? Sudah pergi. Apalagi yang lulus PNS, lulus di Batam, lulus Jakarta, lulus sini. Andalan mereka apa? Telepon. Rumah begitu mewahnya, untuk naik tangga, membersihkan lantai atas pun tidak sempat. Kadang-kadang di atas terdengar bunyi keran hidup sendiri, seakan-akan ada yang buka pintu. Itu pun sudah menakutkan kita. Akhirnya apa yang terjadi? Mubazirlah keadaan itu. Maka berhati-hatilah jemaah melakukan Allah, karena urusan-urusan bermegah-megah ini, walaupun kadang-kadang di awal dibutuhkan, tapi kita tahu ke depannya sepertinya akan mubazir. Maka jangan dibuat. Kalau dibutuhkan tidak mengapa. Bayangkan seandainya kita membuat rumah secukupnya saja, sesuai dengan kebutuhan apa adanya. Tidak perlulah sampai bergaya Eropah, membuat tungku api di bawah, lalu kita setelah mandi duduk di depan tungku api itu, foto, selfie, nampakkan keluar, seakan-akan berada di Belanda. Berarti penjajah juga. Ini gaya hidup seperti ini. Hati-hati, karena ada hadis Nabi SAW yang bukan hanya menggambarkan bahwa itu tanda kiamat, tetapi terlaknat. Rasulullah benci. Maka dalam salah satu hadis riwayat Abu Daud, juga dikuatkan dengan beberapa hadis yang bunyi berbeda tapi maksudnya sama. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ma'ahu fara'a qubbatan musharrafah. Suatu hari kami keluar bersama Rasulullah, kata Anas bin Malik. Lalu Rasulullah melihat ada rumah yang memakai kubah. Jadi maksud kubah di sini ada bangunan lebih di atas rumah, layaknya seperti masjid. Kan mungkin kita kalau sekarang banyak kita dapatkan rumah, kita kadang-kadang tidak tahu beda rumah dengan masjid. Rumah seluas masjid, kadang-kadang pakai gerbang, masuk ke rumah pakai gerbang. Setiap tiang-tiang diukir. Itu satu tiang saja bisa sampai 10 juta, satu tiang. Rasulullah melihat rumah seperti ini, tentu tidak sebesar rumah sekarang. Faqala, Rasulullah bertanya kepada Anas bin Malik dan sahabat yang lain, "Ma hadhi?" Kenapa orang ini berbuat seperti ini? Qala ashabuhu, "Hadhihi li fulan." Ya Rasulullah, ini rumah fulan. Rajulun minal ansar, dia seorang dari Ansar. Fasakata, dan Rasulullah diam. Wa hamalaha fi nafsih, lalu dia simpan kekesalannya di dalam hatinya. Dia lewati rumah itu. Hatta iza jaa sahibuha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi an-nas wa arada anha, sampai ketika orang yang punya rumah ini bertemu Rasulullah, sallama alaihi, lalu memberi salam kepada Rasulullah, fa arada anhu, Rasulullah kemudian tidak mau menjawab salamnya. Sana'a zalika miraran, dan itu terjadi berulang-ulang. Asal bertemu dengan laki-laki yang punya rumah besar itu, Rasulullah tidak mau menjawab salamnya. Nah, ini tentu harus difahami lebih dahulu. Menjawab salam itu wajib. Namun Rasulullah seorang
utusan Allah, ingin memperingatkan seseorang melalui pendidikan. Salah satu caranya agar orang tahu bahawa dia sedang marah kepada orang itu, agar ada kesempatan untuk mendakwahkannya. Maka Rasulullah tidak menjawab salam bukan bermakna beliau menolak memberi salam atau menjawab salam, tapi ingin mengajarkan orang tersebut. Hatta arafa ar-rajul al-ghadab fi wajhihi, sampai orang itu tahu bahawa Rasulullah sedang marah kepadanya. Wal i'rad anhu, dan dia menolak untuk bertemu dengan orang ini. Fasyaka dzalika ila ashabihi, lalu orang yang punya rumah ini bertanya kepada sahabat yang lain. Faqala wallahi inni la unkiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku sepertinya tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, lalu dia bertanya, kenapa, ada apa? Qalu, sahabat menjawab, kharaja, dia pernah keluar, fara'a qubbataka, dan dia melihat rumahmu, model gaya rumahmu yang engkau buat kubah di atas rumahmu. Faraja ar-rajul ila qubbatihi, begitu tahu alasannya kenapa Rasulullah marah kepadanya, lalu laki-laki ini langsung pulang, dan dia kemudian fahadamaha, menghancurkan kubah rumahnya. Hatta sawaha bil ard, sampai rata dengan tanah. Jadi bangunan yang tidak dibutuhkan itu dia ratakan dengan tanah. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaum falam yaraha. Nah, di hari yang lain Rasulullah keluar lagi dan tidak lagi melihat rumah besar itu. Qal, tidak lagi lihat kubahnya, maksudnya ya sudah dihancurkan. Qal ma fa'alatil qubbah, ma fa'alatil qubbah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, apa yang ma fa'alatil qubbah, apa yang dilakukan terhadap kubah ini, apa yang terjadi dengan kubah ini? Qalu syaka ilaina sahibuha i'radu anka fa akhbarna, orang yang punya bertemu dengan kami dan bertanya kenapa engkau nampaknya marah kepadanya, lalu kami kabarkan kepada dia bahwa gara-gara kubah rumahmu, fahadamaha, dan dia langsung pulang dan menghancurkannya. Faqal, Rasulullah berkata, amma inna kulla bina'in wa bala ala sahibihi, ketahuilah seluruh bangunan yang dibangun yang megah, maka itu akan menjadi bala bagi yang punya. Maksudnya menjadi sumber celaka di akhirat bagi yang punya. Illa mala, kecuali mala, maksudnya mala budda minhu, kecuali yang benar-benar dibutuhkan. Nah, jemaah maka Allah, ini ada beberapa hadis yang lain berbunyi berbeda tapi maksudnya sama, menunjukkan bahawa Rasulullah di masa beliau hidup itu tidak suka orang yang membuang-buang harta dengan mendirikan bangunan yang kira-kira memang tidak dibutuhkan. Tapi kalau kita buat rumah besar, kita berniat, orang kampung kita yang sering mungkin pergi ke Medan dari Banda Aceh, kita niatkan tempat singgah, sehingga kita membuat rumah besar. Kita niatkan lantai 2 dengan beberapa kamar, mungkin orang kampung tempat singgahnya di kita. Jangan sampai tidak ada kamar, itu berarti dibutuhkan. Jadi jangan sampai hanya untuk menampakkan kita ini siapa di tengah masyarakat, hanya untuk orang-orang mengucapkan bahwa kita adalah orang kaya, orang yang begini, terhormat. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya faktor kedua yang membuat Rasulullah marah adalah lil khuyala, yaitu ada unsur bermegah-megahan pada rumah tersebut. Nah, ini bayangkan berapa habis sudah uang kita hanya untuk membangun rumah tersebut. Tapi Masya Allah, seandainya uang itu kita berikan untuk masjid, maka kita akan mendapatkan gaji pensiun setelah kita meninggal dunia di alam kubur kita dari semua kegiatan yang ada di masjid. Tapi orang kadang-kadang tidak berfikir itu. Orang lebih mengejar dunianya, padahal ketika dia meninggal, rumah itu kemungkinan besar diperebutkan oleh anak. Seluruh ahli warisnya, ketika rumah itu tidak bisa dibagi, menimbulkan keributan, maka pasti solusi akhir kita jual. Kita jual, lalu kita bagi uangnya biar lebih adil.
Karena kalau rumah tidak dijual dalam bagi warisan, kadang-kadang susah untuk dibagi. Akhirnya hanya dinikmati oleh seorang anak yang mau tinggal di situ. Akhirnya sepakat dijual. Kita bangun 2M hanya untuk dijual kepada orang, lalu kita alirkan uang itu kepada ahli waris. Itu pun karena kewajiban membagi warisan. Yang sadar kita untuk memberi sedekah tidak ada. Tadi sahabat ini begitu tahu bahawa Rasulullah marah, dia hancurkan. Dia hancurkan Kubah itu. Begitu taatnya sahabat dan begitu takutnya mereka jatuh ke dalam kesalahan. Mereka sudah silap, tapi begitu tahu mereka hancurkan. Makanya bapa-bapa ini pulang, hancurkan rumah yang sudah 3 tingkat, ya. Ratakan dengan tanah kalau memang taat kepada Nabi. Tapi itu kalau tidak dibutuhkan. Artinya yang kira-kira mubazir, lakukanlah sesuatu terhadap rumah itu. Bukalah rumah tahfidzul Quran, atau tinggal buat anak-anak yatim tinggal, ya. Atau buat sesuatu yang bermanfaat. Jangan biarkan rumah itu menjadi mubazir. Kita ini temannya syaitan. Syaitan paling senang tinggal di rumah yang tidak ada manfaat, paling senang. Makanya orang-orang yang hidup dengan cara begini, itu hidupnya dalam bimbingan syaitan. Semua yang dibisikkan adalah bisikan syaitan. Itu rumah sudah sebesar itu tidak pernah cukup. Mempolesnya, tiba-tiba nampak cat seakan-akan kurang cocok. Dulu cat model lama, sekarang keluar yang terbaru, namanya Jotun. Kalau dipegang berminyak, beli pak. Dicat baru lagi. Pagar saja roda patah sedikit, kemudian kita mulai berfikir ulang, sepertinya kita ganti dengan besi yang lebih bagus. Semua pikiran itu keluar dari jebakan syaitan, tipu daya syaitan. Seandainya pagar itu dijual, dapat sekitar mungkin 5 juta, pagar begitu indahnya, buat pagar, ganti dengan pagar besi biasa, atau gantilah dengan pagar-pagar bambu, kita potong-potong, kita taruh-taruh begitu kan Pak. Apalagi mobil sudah ditarik sama kredit dan leasing itu, sumbangkan ke masjid, pelihara anak yatim, bayarkan SPP orang-orang yang punya anak yang tidak mampu kuliah. Masya Allah, kita hidup dalam jaminan Allah. Ini yang perlu kita fikirkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa iza aradallahu bi'abdin hawanan anfaqa ma lahu fil bunyan. Hati-hati kalau Allah sudah tidak suka kepada hamba. Kata Rasulullah, kalau Allah ingin hinakan hamba, Allah tidak suka kepada hamba itu, maka yang Allah hadirkan untuknya adalah harta yang dia kemudian memikirkannya hanya untuk bangunan. Ini menunjukkan ada kebencian Allah kepada orang yang diberikan harta, tapi dia berfikir hanya untuk membangun, tidak ada sedekahnya. Nah, kecuali kita imbangkan dengan sedekah, maka tidak mengapa. Rumah besar, sedekah luar biasa. Setiap orang yang berpuasa Senin Kamis kita tanggung berbuka, itu Masya Allah dibolehkan, tidak mengapa, selama memang seimbang antara sedekah dan apa yang kita bangun untuk diri kita sendiri. Tapi hidup sederhana tetap lebih utama daripada bermegah-megahan dalam bangunan. Hati-hatilah dengan pekerjaan ini yang sudah terjadi. Mohon ampunlah kepada Allah dan kemudian manfaatkanlah agar tidak mubazir. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.